motor terbaik. Veda Ega Pratama kembali menunjukkan kualitasnya di Moto3 2026. Pada seri terakhir GP Italia, pembalap muda Indonesia itu berhasil finish di posisi ke-8 setelah memulai balapan dari urutan ke-13. Bahkan sempat bertarung di kelompok depan sebelum akhirnya harus berjuang keras mempertahankan ritme hingga garis finish. Hasil tersebut membuat Veda tetap bertahan di posisi 5 besar klasemen sementara Moto3 musim 2026 dengan koleksi 66 poin. Hasil itu sebenarnya cukup mengesankan untuk seorang rookie yang baru menjalani musim pertamanya di kejuaraan dunia Moto3. Apalagi sebelumnya Veda juga nyaris meraih podium di GP Prancis dengan finish di posisi keempat setelah tampil luar biasa dalam kondisi lintasan basah yang sulit. Namun justru dari rangkaian hasil tersebut muncul perdebatan yang semakin sering terdengar di kalangan pengamat Eropa. Banyak yang menilai Veda memiliki kemampuan untuk bertarung lebih sering di podium apabila didukung paket motor yang lebih kompetitif. Nama Veda memang bukan talenta biasa. Runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 itu datang ke Moto3 dengan reputasi besar setelah mencatat sejumlah kemenangan dan menjadi salah satu prospek terbaik Asia yang dibina langsung oleh Honda atau gagal mengonversi kecepatan menjadi podium. Sorotan langsung mengarah pada motor Honda yang digunakannya. Di berbagai forum balap Eropa muncul pandangan bahwa Honda masih belum mampu memberikan paket yang benar-benar setara dengan rival-rival terkuatnya, terutama dalam urusan performa mesin dan kecepatan puncak. Dan inilah yang membuat banyak pengamat menyayangkan situasi tersebut. Mereka melihat bakat luar biasa pada diri Veda Ega Pratama, tetapi merasa talenta itu belum sepenuhnya mendapatkan senjata yang mampu memaksimalkan potensinya. Nama Veda Ega Pratama semakin sering menjadi bahan pembicaraan di kalangan penggemar balap Eropa. Penampilan luar biasanya di berbagai ajang junior membuat banyak pengamat yakin bahwa Indonesia memiliki talenta langka yang mampu bersaing dengan calon-calon bintang MotoGP masa depan. Musim 2025 menjadi bukti nyata. Namun di balik pujian terhadap kemampuan Veda muncul satu perdebatan yang terus berulang. Apakah motor Honda yang digunakannya sudah cukup kompetitif untuk memaksimalkan potensinya? Dan pengamat Eropa melihat potensi yang sangat besar. Banyak pengamat menilai kelebihan utama Veda bukan hanya kecepatan satu lap, tetapi juga keberaniannya saat bertarung dalam grup besar, kemampuan menyalip, serta mental balap yang matang untuk usianya. Ketika menggunakan KTM di Red Bull Rookies Cup, Veda beberapa kali mampu bertarung di barisan depan dan menunjukkan agresivitas khas pembalap elit. Karena itulah sebagian penggemar dan analis mulai membandingkan performanya saat menggunakan KTM dengan saat menunggangi Honda di Junior GP. Di media sosial dan forum balap Eropa tidak sedikit yang berpendapat bahwa Veda memiliki kemampuan untuk berada lebih sering di posisi terdepan apabila mendapatkan paket motor yang lebih kompetitif. Keluhan yang terus muncul adalah tenaga mesin dan kecepatan lurus. Setiap kali hasil Veda tidak sesuai harapan, isu yang paling sering muncul adalah soal kecepatan di trek lurus. Banyak pendukung Veda merasa bahwa Honda kerap tertinggal dari rival-rivalnya dalam urusan akselerasi maupun top speed. Akibatnya, ketika bertarung melawan pembalap lain di lintasan panjang, Veda harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan posisi. Pandangan inilah yang membuat sebagian pengamat Eropa menyayangkan situasi tersebut. Menurut mereka, seorang pembalap dengan kemampuan menyerang seperti Veda seharusnya mendapatkan paket yang mampu mendukung gaya balap agresifnya secara maksimal. Meski demikian, Honda dan Astra Honda Motor memiliki pandangan berbeda. Mereka menegaskan bahwa performa motor Honda sebenarnya tetap kompetitif jika dilihat dari catatan waktu dan data lap. Bahkan pihak AHM pernah menyebut motor Honda yang digunakan Veda di Junior GP memiliki catatan waktu yang sangat baik dan tidak tertinggal jauh dari para pemimpin balapan. Bukan pertama kali Honda mendapatkan kritik tersebut. Menariknya, kritik terhadap Honda bukan hanya muncul saat membahas Veda. Dalam beberapa tahun terakhir, Honda juga beberapa kali mendapatkan sorotan di berbagai kelas balap karena dianggap kesulitan mengejar perkembangan kompetitor. Hal ini membuat setiap kali pembalap Honda gagal meraih hasil maksimal, perhatian publik langsung mengarah kepada paket motornya. Karena itu, ketika Veda menunjukkan performa luar biasa tetapi belum selalu mendapatkan hasil sesuai harapan,
banyak penggemar langsung menghubungkannya dengan persoalan teknis ketimbang kemampuan sang pembalap. Terlepas dari berbagai perdebatan soal mesin dan performa motor, satu hal yang hampir disepakati semua pihak adalah kualitas Veda Ega Pratama. Menjadi runner-up Red Bull Rookies Cup dan mendapatkan promosi ke Honda Tim Asia Moto3 merupakan pencapaian yang sangat langka bagi pembalap Indonesia. Bahkan banyak negara dengan tradisi balap yang lebih panjang belum tentu mampu melahirkan pembalap dengan prestasi seperti itu. Karenanya, banyak pengamat percaya bahwa tantangan terbesar Veda ke depan bukan lagi membuktikan bakatnya, melainkan mendapatkan paket teknis yang mampu mengeluarkan seluruh potensinya. Jika Honda berhasil memberikan motor yang benar-benar kompetitif, bukan tidak mungkin Veda akan menjadi pembalap Indonesia pertama yang secara konsisten bertarung di barisan depan Moto3 dan membuka jalan menuju kelas yang lebih tinggi. Pada akhirnya perdebatan soal mesin Honda mungkin akan terus ada. Namun, satu hal yang tidak lagi diperdebatkan adalah fakta bahwa Veda Ega Pratama merupakan salah satu talenta balap terbesar yang pernah dimiliki Indonesia dalam era modern. Yo, cek mic 1, 2, masuk. Yeah, ini bukan sekedar kabar, ini informasi tuntas. Yo.